rakyat. Kisah Umar Cecek. Namun seiring waktu, dongeng itu ditinggalkan, seperti ia yang perlahan dilupakan, ketika harta warisan sepetak ladang menjadi rebutan dua anaknya, Abbas dan Ali, memperlihatkan dua wajah kehidupan, satu keras kepala dan terakus, satu lagi sabar dan berkorban. Pengkhianatan, keserakahan, dan keberanian yang diuji oleh waktu. Kini di usia senja, sang ayah hanya memiliki tongkat, kursi goyang, dan foto kosong. Ia menyeru nama kedua anaknya yang tak lagi pulang. Suara azan maghrib menjadi saksi kesunyian. Sebuah jeda yang menggema lebih nyaring dari cerita. Selamat menyaksikan. Aku memiliki dua orang anak, tetapi istriku sudah lama meninggal sejak mereka masih kecil. Sejak saat itu, ku habiskan lebih banyak waktu bekerja di ladang. Semua itu kulakukan untuk memperkaya keluargaku, bukan mencari istri baru. Sehabis dari ladang,
Dan sebelum azan maghrib berkumandang, kami bertiga biasa duduk di teras rumah. Kemudian ku ceritakan kisah-kisah masa lampau seperti Tagak Kubo, Raja Mudo, atau sekedar mendidik mereka untuk mengatai pemerintah. Tapi ada satu yang tidak akan pernah kuceritakan pada mereka. Rahasia resep Krabby Patty. Anak-anakku itu anak yang baik. Tidak seperti anak orang lain yang hobi mabuk-mabukan, bermain Roblox, atau menemukan pintu untuk mendapat Aerox. Anak-anak justru sudah siap menungguku dengan santai dan penuh semangat sehabis mereka mandi. Sayangnya, waktu begitu cepat berlalu. Mereka perlahan beranjak dewasa. Dan kisah-kisah yang kubacakan kepada mereka terhenti pada kisah yang berjudul Umar Jejek. Ya, aku ingat suatu hari anakku berkata seperti ini. Sudahlah, Pak. Kepala kami ini sudah pusing. Setiap minggu harus presentasi. Sementara dosen malah asik berbisnis, membuka kafe, menjual buku. Bahkan waktu kami masih sekolah pun, setiap hari kami disuruh LKS. Sementara guru kami malah asik main teater. Dek, sakit hati abang, Dek. Mereka bilang kisah yang AA bacakan ini sudah sering mereka dengar. Padahal setahuku Umar Jejek tidak pernah masuk Unja, apalagi masuk Unbari. Tapi itu bukan salah mereka juga. Umar Jejek itu cukup panjang kisahnya. Kalau kubacakan, paling-paling mereka tidak akan tahan. Ya. Namun masih ada yang mengganjal hatiku. Kisah Umar Jejek itu bagus pesan moralnya. Dan anak-anakku mesti tahu Umar Jejek adalah anak dari Datuk Sahib Panjang Jambu, penguasa langit. Dalam kisahnya, Umar Jejek adalah sosok yang tangguh, cerdas, dan tentu saja
tampan. Umar Jejer mampu mengalahkan Datuk dari Pagar Ruyung beserta antek-antek. Double kill. Triple kill. Maniac. Umar Jejer juga memiliki seorang adik yang bernama Menrai Intan. Kalau Kak Tua kesusahan, tenang saja. Biarkan adikmu ini yang membantu kesulitan Kak Tua. Kak Tua duduk manis dan lihat saja. Umar Jejer juga memiliki istri yang sangat cantik bernama Putri Embur Gemilir yang tidak pernah lepas dari nasib buruk. Dia pernah diculik sama gajah. Dicubit harimau. Bahkan dia pernah diserempet elang. Semua nasib sial itu Menrai Intanlah yang membantu melepaskannya. Sekarang anak-anakku sudah menjadi sarjana dan aku pun sudah semakin pelupa. Selain gagal menceritakan kisah itu, aku juga gagal memiliki anak seperti Umar Jejer dan Menrai Intan. Aku merasa seperti Datuk Sahib Panjang Janggut yang mungkin kesepian saat anak-anaknya turun ke bumi. Ya, kemudian dari balik kamarku, aku mulai sering mendengar pertengkaran terjadi. Nampaknya kedua anakku itu tidak mau saling membantu. Tidak seperti Umar Jejer dan Menrai Intan. Anakku yang pertama namanya Abbas. Bukan Abbas. Dennis. Dan yang kedua bukan Adit. Oh, iya benar, Adit. Aku juga ingat terakhir kali Adit masuk kamar. Dia berlutut dan berkata, "Ayahanda, Ayahanda, bahaya! Ladang kita mau diklaim pemerintah." Seperti petir di siang bolong, aku begitu terkejut. Tidak kusangka ladangku yang kecil itu mau diambil pemerintah. Padahal ladang itu adalah satu-satunya kepunyaanku. Dek, sakit hati abang, Dek. Ya, aku maka seperti Umar Jejer yang tangguh, anakku Adit juga begitu. Sementara Dennis, jangan ikut membantu, menoleh pun ia tak mau.
dia lebih suka bekerja sesuai passion, mewarnai tubuhnya dengan warna silver, berdiri di bawah lampu merah, menengok seperti seorang raja. Menurut Dennis, ladangku itu sudah tak bisa diselamatkan. Lagi-lagi aku dengan lawan si Umar Jejek. Namanya Datu Ibu Allah. Ya, bukan Rebo, bukan Rabu, tapi Datu Ibu Allah. Dalam kisahnya, sebelum Putri Embun Gemilir menikah dengan Umar Jejek selalu membantu Datuk Ibu Alang menyelamatkan Putri Embun Gemilir yang sebenarnya akan ditunangkan kepada Datuk tersebut. Namun susu beruang dibalas susu bendera. Kebaikan Umar Jejek dibalas dengan pengkhianatan. Tapi itu kisah dulu. Lain lagi dengan kisahku. Setelah mengetahui ladang kami kena gugat, Adit berusaha sangat keras. Ya, berulang kali ia meminta pertolongan kepada Dennis. Namun Dennis sangat enggan membantu. Lagi-lagi, aku ingat Datuk Ribu Alai itu yang seharusnya membantu Putri Embun Gemilir lepas dari masalah, justru berkata, berhentilah. Aku tidak akan kenyang karena tunangan itu. Aku ini kenyang karena sesuap nasi, juga uang korupsi. Alhasil, Umarlah yang harus membantu Putri Embun Gemilir lepas dari semua masalahnya. Mulai dari diculik gajah, dicubit harimau, bahkan diserempet elang. Semua itu Umar Jejeklah yang membantu. Maka seperti halnya yang ku alami, Adit berusaha sangat keras, sangat keras. Namun Dennis justru berkata, Oh, membantumu. Sudahlah, aku tidak akan kenyang karena sepetak ladang. Aku ini kenyang karena yang namanya uang. maka Adit harus berusaha sendiri. Sampai akhirnya Adit membutuhkan uang untuk membayar jaksa dalam peradilan. Dia pun kembali kepada Dennis. Namun Dennis kembali berkata, Mau kukatakan berapa kali? Aku tidak akan kenyang karena sepetak ladang itu. Aku ini kenyang karena yang namanya uang. Dek, sakit hati Aen. Tidak ingatkah dia bahwa ladang itulah yang berhasil membuatnya menjadi sarjana?
Justru setelah menjadi sarjana, dia memilih bekerja sesuai passion. Mewarnai tubuhnya dengan warna silver, lalu berdiri di bawah lampu merah siang dan malam, tak kenal panas dan hujan. Nah, biar sampai suatu hari Adit masuk ke kamar. Dia berlutut dan mencium kedua tanganku. Lalu dia serahkan sebuah sertifikat padaku. Aku menangis. Aku bahkan sudah tak berharap ladang itu bisa kembali. Dengan hati yang dan mata yang berair, kembalikan sertifikat itu pada Adit. Kurai tangannya, elus kepalanya, lalu aku berkata, maafkan Bapak, Adit. Bapak tidak berhasil membesarkan Dennis. Sampai akhirnya kau harus mengurus semua ini sendiri. Apa kau tahu, Adit? Dalam kisah Umar Jeje, hanya kematian yang menanti Datuk Ibu Alai karena sikapnya yang sombong, pelit, dan malas. Esokan harinya, Adit mendobrak pintu kamarku. Kemudian dia berkata, kenapa ayahanda memberikan ladang kita kepada Adit? Kalau sudah begini, aku meminta sertifikat rumah ini agar semua menjadi impas. Mendengar itu, Adit tersulut emosi. Dengan amarah, dia berkata, hei sialan, kalau kau mengambil rumah ini, di mana ayah akan tinggal? Kalau kau sangat menginginkannya, langkahi dulu mayatku. Ya, aku ingat. Dalam kisah Umar Jeje, Datuk Ribo Alai akhirnya tak mau menyerahkan putri Embun Gemilir. Hingga akhirnya mereka harus beradu kesaktian.
Datuk Rimbo Alam akhirnya tewas. Oh, Datuk. Aku takut. Aku sangat takut. Nasib yang malang bisa menimpa Dennis. Tapi ternyata hati adik begitu luas. Seluas 19 juta lapangan kerja Indonesia. Dia memilih untuk mengalah, mengemasi barang-barangnya, mencium tanganku dan mengembalikan sertifikat ladang. Kemudian, dia beranjak pergi. Selamat tinggal, Ayah. Aku pergi untuk kembali. Sekarang Adit sudah tak serumah dengan kami. Namun aku masih belum melihat kepuasan di mata Dennis. Sekarang aku semakin kesepian. Dennis pun sebenarnya sangat jarang di rumah. Dia lebih suka bekerja sesuai passionnya itu. Dia sekarang bahkan berani berpura-pura menjadi polisi. Dia menilang pengendara yang tak memakai helm. Pada satu kali, aku meminta dia untuk diam di rumah. Namun dia berkata, Oh, diam di rumah. Kalau aku diam di rumah, kita mau makan apa, Ayahanda? Sudahlah, aku mau pergi kerja. Jangan ganggu aku berekspresi. sekarang tahun sudah berganti. Kalau ku ingat dan ku hitung, sekarang sudah tahun ketiga semenjak adik pergi. Ya, sesekali dia memang datang, membawakanku nasi dan menawariku istri. Namun seiring waktu berganti, yang datang bukan adik lagi, tapi pembantunya. Mungkin seperti inilah rasa sepi yang ditanggung oleh Datuk Sahib Panjang Janggut ketika anak-anaknya turun ke bumi. Maka aku di sini dengan segala tua dan lupa. Kisah Umar Jajak berawal dari perebutan wanita. Namun di masa sekarang, bahkan saudara bisa saling membunuh hanya untuk mendapatkan harta, tahta,
dan Erika Carlina. Namun, apakah Datuk Sahib Panjang Janggut bisa terus mengingat nama anaknya, sementara dia lupa dengan wajah mereka? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Adit, Denis, ayo pulang nak. Sehari sudah maghrib. Adit, Denis, sudahlah. Jangan organisasi terus. Ayo pulang. Kalian tidak mau masuk neraka bareng pemerintah kan? Denis.